Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English class with me, Miss Nova. Okay, as usual, before we begin our lesson, before we begin our discussion today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright everyone, so here we are. Let's get started with our discussion today. It's about chapter 1. The theme is congratulations. Ya, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss ya. Di kelas 9 ini, bab pertama yang akan kita bahas adalah mengenai congratulations. I do believe all of you already know about congratulations. Ya, ini pasti sudah pada tahu ya karena sering diucapkan juga. Sering dengar juga mungkin ya. Oke. Apa sih congratulations itu? So, kita tahu ya dari kelas 7, mungkin kelas 8, dan sekarang kelas 9, kalian sudah banyak belajar mengenai yang namanya expressions atau ungkapan. Nah, congratulations juga ini termasuk ke dalam salah satu ungkapan dalam bahasa Inggris ya. What is the meaning of congratulations? Ya, pasti kalian sudah tahu ya, congratulations ini adalah ungkapan untuk menyatakan atau memberikan selamat kepada orang lain gitu ya. Baik secara tulis maupun secara lisan ya. So, it could be written or spoken gitu ya, bisa secara tertulis atau secara lisan. Alright, before we discuss about congratulations more detail, sebelum kita bahas lebih detail lagi, I want you guys to look at this one. Kita lihat dulu ya, class objectives for today. Tujuan pembelajaran untuk hari ini are students are able to congratulate others on their achievement, and also students are able to express hopes and wishes to others, and also students are able to praise their selves and others. Oke, jadi class objectives atau tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya di bab ini gitu. Yang pertama ada peserta didik mampu untuk memberikan ungkapan selamat kepada orang lain yang berhubungan dengan achievement mereka gitu ya. Terus yang kedua adalah peserta didik mampu untuk mengungkapkan atau mengekspresikan atau memberikan juga bisa ya harapan dan juga doa untuk orang lain. Kemudian ada students are able to praise, itu ada peserta didik mampu untuk memberikan pujian kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, jadi itu saling terkoneksi ya, saling berhubungan. Makanya kenapa judul babnya congratulations, karena yang pertama kita akan belajar untuk memberikan atau menyatakan ungkapan selamat kepada orang lain yang juga disertai dengan ungkapan doa plus juga ungkapan pujian gitu. Jadi komplit ya, tiga-tiganya diungkapkan atau dinyatakan dalam satu kejadian gitu ya, atau dalam satu event atau satu agenda, satu acara gitu. Selain kita mengucapkan selamat kepada orang lain, kita juga sekaligus mendoakan mereka dan memberikan pujian atas pencapaian mereka. Seperti itu. Okay, so for more details, let's continue. Alright, tadi kan kita sudah bahas ya definition and also class objectives for today's discussion. Tadi kita sudah bahas pengertian dari congratulations, juga udah lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas when should we congratulate others? Kapan sih kita memberikan ungkapan selamat kepada orang lain gitu ya? Pasti ini udah tahu banget ya, karena emang dalam keseharian kita pun kita sering mengungkapkan kata selamat gitu. Meskipun mungkin dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Oke, so in English, dalam bahasa Inggris juga tidak jauh berbeda ya. Nah, ini adalah event-event yang biasanya kita berikan atau ungkapkan kata selamat untuk mereka. Jadi, kata atau kalimat congratulations itu diungkapkan atau diberikan itu ketika ada happiness event gitu ya, happy event.
kita nggak mungkin kan menyatakan selamat untuk kejadian yang tidak menyenangkan gitu. Selamat ya kamu jatuh, nggak mungkin kan. Selamat ya nilai kamu jelek, nggak mungkin kan. Biasanya kita mengungkapkan selamat itu untuk event-event atau kegiatan atau kejadian-kejadian yang membahagiakan gitu ya. So we congratulate other. Kalau ditanya kapan, so our answer is ya ketika ada happy event gitu ya, ada kejadian atau happy event atau happy occasion gitu ya, kejadian atau acara yang menyenangkan untuk mereka gitu. Nah, maka di sini ada some of happy events yang biasanya terjadi ya, atau yang misalnya di-congratulatin, aduh di-congratulatin, yang diselamatin gitu ya. Okay, let's check it out. The first one we have ini graduation ya, atau kelulusan, and then we have birthday. Biasanya ini suka diselamatin juga nih, birthday atau ulang tahun. Yang ketiga ada baby born ya, kelahiran bayi. Kemudian ada achievement, ini biasanya kalau menang lomba atau misalkan ranking dan lain sebagainya ya, ini juga biasanya diselamatin. Dan di sini juga ada wedding ya, atau pernikahan juga biasanya ini kita atau di ya kehidupan sehari-hari itu suka diselamatin gitu. Dan masih banyak lagi event-event yang bisa kita berikan ungkapan selamat ya. Karena perbedaan budaya di Indonesia dan di Inggris itu ya disesuaikan saja gitu. Kalau di Inggris mungkin ini yang kalau di luar negeri mungkin ya ini yang umum. Kalau di Indonesia kan banyak banget ya yang diselamatin, misalnya syukuran, kemudian akikah, terus apalagi hitanan mungkin ya, banyak sekali. Dan ini ya perbedaan budaya ya. Tapi kalau misalkan umumnya adalah yang 5 event ini gitu, dan yang saling bersangkutan lainnya lah pokoknya gitu. Okay, so now let's move to the example of expressions ya. Kita lihat contoh-contoh ekspresinya atau contoh-contoh ungkapannya itu ada apa saja sih. Jadi nggak cuman congratulations aja ya, tapi juga bervariatif. Okay, let's check it out. Nah, di sini ada contoh ungkapan atau the example of expressions-nya ya. Yang pertama kita punya expressions of congratulations. Ini kalian bisa pakai congratulations for bla bla bla, and then congrats on your bla bla bla. Ini biasanya kan suka pada disingkat-singkat ya, congratulations jadi congrats. Terus yang ketiga ada I am so glad atau I'm so glad, I'm so happy for, I'm so glad for gitu. Nah, ini kalian bisa pakai 3 ini ya. Ini yang biasanya digunakan, tapi boleh silakan cari tahu yang lebih banyak lagi. Mungkin bisa googling dan lain sebagainya ya, silahkan. Tapi ini yang umum digunakan, ini yang 3 ini. Nah, titik-titiknya bisa kalian isi sesuaikan dengan event apa yang ingin kalian berikan selamat gitu. Kalau misalkan untuk graduation ya, misalkan nih kan kalian kelas 9 nih, nanti bentar lagi bakal graduate ya, bakal lulus. Nah, bisa pakai misalkan congratulations for your graduations, atau congrats on your graduations, atau I'm so glad or happy for your graduations gitu ya. Gampang ya. Nah, yang selanjutnya ada expression of wish or hope. Wish or hope ini biasanya diartikan itu doa atau harapan ya. Ini ya sebenarnya cuman pakai wish sama hope aja sih. Nah, sisanya apa kreatif kalian aja, mau ditambahkan apa gitu. Misalkan tadi I hope, aku berharap kamu bla 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 bla. I wish, aku mendoakan kamu supaya bla 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 gitu lah ya. Silakan ditambahkan sesuka hati kalian. The point is, intinya adalah ya gunakan kata-kata yang memang baik ya, untuk mengungkapkan kalian juga ikut berbahagia atas kebahagiaan mereka gitu. Maka doakan yang terbaik juga, berikan doa terbaik.
Seperti itu. Nah, itulah fungsi congratulations atau ungkapan congratulations ya, yaitu untuk memberikan selamat dan juga memberikan doa. Dan juga untuk orang lain tuh tahu bahwa kita ikut berbahagia atas kebahagiaan mereka. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. For the next discussion, we are going to discuss about complimenting and praising. Ini dua-duanya artinya sama ya, memberikan pujian. Ini juga sama ya, tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti pernah memuji orang lain atau memuji diri sendiri bahkan. It's okay. Justru memuji diri sendiri juga itu bagus ya. Kita harus memuji diri kita sendiri juga memuji orang lain. Karena kata-kata baik yang kita lontarkan itu juga bisa memberikan pengaruh baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke, nah coba sekarang kita lihat. Actually, all of good words ini bisa jadi kata pujian ya. Kita bermain sama adjective atau kata sifat ya kalau dalam bahasa Inggris. Itu kita bisa pakai apapun ya, yang punya makna baik, yang punya makna bagus itu berarti masuk ke dalam praise atau compliment. Tinggal kita tambahkan saja subjeknya mau siapa, orang yang kita pujinya mau siapa. Seperti itu. Alright, so here I have a challenge for you guys. Miss punya challenge ya atau tantangan, silakan coba give 5 compliments to yourself and also 5 compliments to others. Silakan kasih 5 pujian untuk diri kalian sendiri dan 5 pujian untuk orang lain yang ada di sekitar kalian atau yang pernah ada di kehidupan kalian. Asik. Nah, tinggal tambahkan ya, kalau untuk diri sendiri berarti dear me, you are apa gitu ya. Di sini ada contohnya ya, you are wonderful, you are beautiful, you are amazing, you are out of this world. Ya saking sempurnanya jadi wah gitu, udah saking sempurnanya. Nah, kalau untuk orang lain kalian bisa mulai dengan dear bla bla bla, you are bla bla bla. Titik-titiknya silakan kalian ganti ya, bisa dear mom, dear dad, or dear nama teman kalian, mungkin nama sahabat kalian. Bisa kalian tambahkan kalimat komplimennya, you are doing great, you are my favorite, dan lain sebagainya. Pasti kalian tahu banyak lah ya, banyak sekali kata-kata yang bisa dimasukkan untuk pujian. Oke, silakan tulis di buku tulis kalian ya, masing-masing 5 untuk kalian sendiri dan 5 untuk orang lain. Oke. Nah, di sini ada class recap. Ya, apa saja yang sudah kita bahas di pembahasan barusan? Ya, di lesson 1 kita belajar atau kita bahas tentang congratulate others on their happy events or achievements. Ya, memberikan selamat kepada orang lain dalam agenda atau dalam acara-acara yang membahagiakan untuk mereka. Kemudian lesson 2 ada giving best hopes and wishes for them. Memberikan doa terbaik untuk mereka. Dan yang terakhir barusan di lesson 3 kita belajar tentang compliment or praise others to appreciate them. Kita memuji orang lain dan memuji diri kita sendiri untuk mengapresiasi apa yang sudah kita lalui atau orang lain lalui. Oke, sampai sini is there any questions? Ada pertanyaan dulu? If you have any confusing mind or question, kalau misalkan bingung ya atau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya, boleh langsung ke Miss. Tapi I do believe that all of you already understood about the materials. Kayaknya sih kalian tapi udah paham sama materi kita hari ini ya. Ini mudah sih, tinggal dirubah ke bahasa Inggrisnya aja, itu yang agak PR mungkin ya. Makanya harus terus memperkaya diri dengan kosakata bahasa Inggris. Itu modal utama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Okay, so here I have an example. Ya, kita satukan ketiga-tiganya tadi dalam satu ungkapan. Nah, ini dia contohnya. Let's say you are writing something to congratulate your friend on their happy event or achievement. Nah, di sini Miss udah kasih contohnya ya.
Ini paket komplit, udah ada tiga-tiganya, udah ada ungkapan congratulations-nya, udah ada ungkapan hope or wish-nya, juga udah ada ungkapan praise atau komplimennya. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan ini ditelisik apa itu? Dicari tahu ya, silahkan find uh, 3 kalimat yang mewakili congratulation-nya yang mana, tolong tulis nanti di buku kalian. Kemudian kalimat hope or wish-nya yang mana, dan kalimat praising atau compliment atau pujiannya yang mana. Oke, silakan dipisahkan ya. Ini kan menyatu nih tiga-tiganya. Kalian pisahkan mana yang congratulations, mana yang hope, mana yang pujian. Oke? Miss tunggu ya. Okay, so that's all for today. I hope you guys understood with the materials and also enjoy learning with me. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Okay, after finishing our lesson, let's reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting insyaallah. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.